penyebaran Islam merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban di Indonesia. Dalam sejarah tersebut berisi peran-peran Wali Songo. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh-tokoh penyebar Islam. Para wali telah merumuskan strategi dakwah atau pendekatan yang sistematis dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Para wali memulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu satu, tajri atau bertahap adalah tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Segala sesuatu proses penyesuaian bahkan sering bertentangan dengan Islam. Adamul haraj atau tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dalam mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara, bahkan tidak mengurusi agama dan kebudayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara yang islami. 1. Dakwah Islami periode para Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7, dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. 2. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliluyah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Dalam berbagai catatan sejarah di Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliyullah sekaligus sebagai waliyul amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keharusan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang berasal dalam bahasa Jawa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci. Sebutan Sunan juga bermakna pasukan yang mulia, yang merupakan sapaan hormat kepada raja atau tuan putri. 3. Metode dakwah Wali Songo. Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila salah satu seseorang wali tersebut berpergian atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali yang lain. Hampir semua Wali Songo terlibat dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Adapun mereka memanfaatkan pesantren, kesenian, wayang, dan juga pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan menitipkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah. Berikut ini merupakan beberapa strategi dan menteri dakwah yang penuh kedamaian yang ditunggu oleh Wali Songo, yaitu 1. Ceramah, 2. Tanya jawab, 3. Keteladanan, 4. Pendidikan, 5. Bidsah dan ekspansi, 6. Kesenian, 7. Silaturahmi. Sunan Derajat bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Lahir sekitar 1470 Masehi dan wafat pada 1522 Masehi. Ia dimakamkan di desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Ia berdakwah mulai dari Gresik hingga ke Lamongan, membangun pesantren, mushola, dan masjid sebagai pusat dakwahnya. Metode dakwahnya lemah lembut, penuh kasih tanpa paksaan, dengan pendekatan sosial dan budaya seperti tembang dan gamelan. Ajarannya dikenal sebagai catur piwulang yang menekankan tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama. Sunan Derajat mengajarkan Islam dengan nilai pendamaian, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Sunan Giri lahir sekitar 1442 Masehi adalah ulama dan pemimpin penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia belajar dari Sunan Ampel dan Sunan Bonang, kemudian mendirikan pesantren Giri Kedanton di Gresik yang menjadi pusat pendidikan dan pemerintahan Islam. Sunan Giri juga berperan dalam pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Dakwahnya menggabungkan pendidikan budaya dan politik, termasuk
menciptakan lagu dan permainan anak untuk menarik minat masyarakat. Pengaruhnya meluas hingga wilayah luar Jawa seperti Makassar dan Ternate. Sunan Kudus lahir sekitar 1500 Masehi di Blora dan wafat 1550 Masehi adalah salah satu wali songo keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia belajar Islam dari ayahnya ulama Tiongkok dan Sunan Ampel. Dalam berdakwah, ia menggunakan pendekatan budaya dan toleransi tanpa kekerasan, menyisipkan nilai Islam dalam tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Ia menghormati umat Hindu dengan melarang penyembelihan sapi saat Idul Adha dan memodifikasi tradisi lokal agar sesuai ajaran Islam tanpa menghilangkannya. Simbol agama lain juga digunakan seperti 8 pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang melambangkan ajaran Buddha. Pendekatan bijak dan damainya mempercepat penyebaran Islam. 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Ia memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang ia sampaikan kepada masyarakat sehingga sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. 2. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat sehingga Islam semakin berkembang di wilayah Ampel. Ia juga mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Mohlimo. Mohlimo berasal dari bahasa Jawa yaitu emoh atau tidak mau dan limo atau lima, artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. 3. Sunan Bonang. Salah satu ajaran penting dari Sunan Bonang adalah penghapusan kastanisasi di masyarakat dalam ajaran Islam. Pengelompokan manusia berdasarkan kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana tidak ada yang membedakan derajat satu orang dengan orang yang lain, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya melalui suluk yang dilantunkan dengan iringan alat musik gamelan. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Ia putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Ibunya bernama Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubalik besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Sheikh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali. Pada masa remaja, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dengan berguru dengan Sheikh Tajuddin Al-Kubri di Mesir. Kemudian ia melanjutkan ilmu tasyawuf ke Baghdad. Pada saat usia 27 tahun, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat wilayah Cirebon. Ia pun menikah dengan Nyi Ratu Pangkuwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Cakrabuana memasuki usia lanjut, maka kekuasaan atas Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Sunan Gunung Jati selaku mantunya. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran Islam. Ia pun pernah mengunjungi Prabu Siliwangi selaku kakeknya di Pajajaran. Setelah dari Pajajaran, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Serang. Dan di wilayah Banten, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Sunan Ampel dan kemudian berguru kepadanya.
hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Demak bersama dengan Sunan Ampel. Sepulangnya, ia kembali ke Cirebon menjadi penguasa Kesultanan Cirebon, menggantikan ayah mertuanya. Sunan Muria. Sunan Muria adalah wali songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat ke abad 16 Masehi. Kemudian dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Sarah Dewi binti Maulana Isa. Kemudian ia menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putra Sunan Gunung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwono, Kudus, dan lenteng-lenteng di Gunung Muria. Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia dikenal dengan wali mahir memainkan alat kesenian dan sekaligus ia dipergunakan untuk media dakwahnya. Sunan Muria juga mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia dikenal sebagai seorang wali yang memiliki tubuh kuat. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya berada di puncak gunung. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk seorang wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Syair yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafatnya pada abad ke-16 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya bernama Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban. Di Kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga selanjutnya menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 putra, salah satunya adalah Raden Umar Said. Di kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Sunan Muria. Raden Said menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Ia mampu berbaur berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. Dari situlah ia mengamati dan merasakan bagaimana kehidupan di masyarakat. Kondisi sosial saat itu cukup memprihatinkan. Banyak penjabat yang berkorupsi dan tidak disetorkan ke kerajaan. Maka Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada penjabat pemerintahan. Hal ini tentu saja memberikan pro dan kontra di kalangan penjabat pemerintah. Bagi orang miskin tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun di sisi lain, tindakan ini memicu kegaduhan dalam kerajaan. Dan perilaku ini pun tercium oleh ayahandanya. Kemudian ia diusir oleh ayah kandungnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Setelah diusir dan berkelana seorang diri, itulah Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Setelah itu, ia berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia juga berguru kepada para wali yang lain, meskipun ia termasuk wali yang termuda dan terpandai. Kemudian Raden Said menjadi salah satu dari 9 wali dengan sebutan Sunan Kalijaga dan bertugas untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan berdakwah yang baik melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan, maupun kesenian.